Tatara, tararararara, tararararara. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama dengan saya di channel ini, yaitu Ibnu Bilal Studio. Dan kembali lagi di konten unboxing buku. Dan kali ini kita kedatangan buku yang berjudul Atomic Habits, yang dalam bahasa Indonesia itu Atomic apa ya? Ya, Atomic dan Kebiasaan. Dan buku ini dikarang oleh atau ditulis oleh James Clear. Dan di sini ada banyak tulisan, dan ini adalah versi bahasa Indonesia. Ya, sudah pasti karena saya adalah orang Indonesia. Dan di sini kita bisa lihat ada tulisan yang tulisannya itu cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dan buku ini semoga bisa menjadi bacaan yang bermanfaat bagi saya dan juga mungkin bagi teman-teman yang juga sudah baca ataupun yang baru mau beli. Dan di sini ada tulisan juga New York Times bestseller, dan ya, menurut New York Times ini adalah salah satu bestseller buku untuk di kategori self improvement ya. Kalau di toko buku itu biasa ini ada di kategori tersebut. Dan di sini juga ada perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Jadi di dalam buku ini, menurut si James Clear itu, kita lebih baik melakukan hal-hal kecil yang nantinya kalau itu dilakukan secara konsisten dapat memberikan hasil yang sangat luar biasa sesuai dengan tulisan yang ada di atas ini. Dan kita beralih ke samping, kita kasih fokus dulu. Nah, sini ada JM. Ini JM apa ya singkatannya? Itulah. Sini sama juga Atomic Habits, James Clear, dan perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Oke, di sininya ini seperti begini tebalnya. Ini berapa halaman ya? Kita coba lihat. Nah, sepertinya tidak ada di sini. Oke, sebentar. Kita lihat dulu tulisan di belakang ini. Saya lupa istilah apa ya kalau di belakang sini. Kalau tulisan ini, tapi itulah. Jadi di sini ada lagi tulisan sebuah sistem revolusioner untuk menjadi 1% lebih baik setiap hari. Ini kenapa ada cahaya lah? Ya, maaf ya, karena agak merusak pemandangan. Jadi di buku ini tuh sangat menekankan kata apa ya, 1%, dan di sini juga perubahan kecil. Jadi menekankan sebuah perubahan yang kecil, tapi kalau dilakukan ya dengan cara yang konsisten itu mungkin bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi, atau bahkan memberikan hasil luar biasa. Seperti itu. Jadi di sini juga ada, orang mengira ketika Anda ingin mengubah hidup, Anda perlu memikirkan hal-hal besar. Nah, seperti kita pada umumnya ya, kalau kita mau punya sebuah tujuan, pasti kita ingin langkah-langkah yang kita ambil atau proses-proses kita yang ambil itu, kita pasti pikir yang hal-hal besar. Misalnya kita mau jadi YouTuber lah, kita pasti memikirkan, wah, kita harus buat video yang sangat-sangat bagus. Dalam satu video, editingnya serba bagus dan segala macamnya. Tapi kalau di buku ini itu maksudnya kita konsisten dulu, bertahap lah. Kalau dalam konteks menjadi YouTuber ya, misalnya konten, kalau di saya itu kan game ya, jadi ya perlahan lah. Kita tidak mungkin karya yang kita buat itu dalam satu video langsung bagus, apalagi kita mulai apalagi baru kita memulai sesuatu, tidak mungkin langsung bagus, pasti jelek lah awalnya. Jadi seperti itu yang saya tangkap dari membaca sekilas apa yang tulisan di belakang buku ini. Dan di sini juga ada, nah, ia tahu bahwa perubahan nyata berasal dari efek gabungan ratusan keputusan kecil dari mengerjakan mengerjakan 2 push up sehari, bangun 5 menit lebih awal, sampai menahan sebentar hasrat untuk menelpon.
Jadi hal-hal kecil yang kita bisa lakukan secara konsisten atau setiap hari itu lama-lama akan bagus. Saya beri contoh kayak kita makan lah. Kan kalau kita makan setiap hari gula, memang mungkin efeknya tidak langsung kita dapat kalau makan satu gula dengan banyak gitu dalam satu hari. Tapi kalau kita lakukan secara konsisten, ya akan menimbulkan efek samping yaitu penyakit diabetes dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita melakukan yang ini tadi, contohnya push up, tidak usah banyak-banyak, mungkin 2 kali, 5 kali, atau 10 kali. Tapi dilakukan secara terus-menerus, itu akan menimbulkan efek yang sangat bagus untuk tubuh kita. Mungkin kita bisa jadi lebih segar, kita bisa lebih berotot mungkin kalau kita ya lakukan push up dan lain sebagainya. Nah, dan buku ini juga mengungkapkan bagaimana perubahan-perubahan sangat remeh ini dapat tumbuh menjadi hasil-hasil yang sangat mengubah hidup. Tapi ya itu tidak terlepas dari keputusan kita masing-masing. Apakah kita ingin melakukan hal itu atau cuma duduk ataupun tidur ya. Kembali lagi kepada kita sebagai manusia yang mempunyai pilihan. Dan saya beli buku ini itu seharga, ini kenapa tidak mau fokus? Oke. 119.000 di toko buku seperti biasa. Dan kalau di sini lihat harga Pulau Jawa itu 108.000. Ya, jadi kalian sudah tahu saya bukan dari Pulau Jawa karena harganya 119.000. Oke, jadi mungkin itu saja. Kita unboxing dulu, kita buka dulu plastiknya. Tapi saya juga tidak mau kasih lihat isi bukunya ya, karena nanti kenapa-kenapa ini channelnya. Itu kan mungkin masuk ke pembajakan kalau kita kasih lihat isinya. Kita buka saja dengan perlahan. Dan buka buku itu suatu pengalaman yang sangat menyenangkan bagi yang suka baca. Samping kita bisa menghirup bau buku baru, ya kan? Ini dia. Kalau saya pegang sini, ini agak timbul kalau dari judul di sininya, Atomic Habits-nya. Dan ya, mungkin itu saja. Saya bisa kasih lihat. Mungkin saya bisa kasih lihat satu sini saja. Nah, begini. Oke. Jadi, ini berapa halaman ya? Saya coba lihat. Oh, ada... Mana sih? Oh, nggak ada. Oh, di atas. Di bawah. Tuh ada 300-an halaman. Sebenarnya bisa dicek di sini sih. Nah, ini kita bisa cek kan. Mana ya halamannya? Itu biasa ada di sini. Ini dia. Lah, kan. Ya, itulah. Saya tidak tahu berapa halaman ini. Oke. Mungkin sampai situ saja videonya. Dan semoga bisa bermanfaat dan menjadi masukan bagi teman-teman. Bukan masukan juga sih. Inspirasi lah untuk yang bisa bermanfaat lah setidaknya bagi teman-teman kalau merasa ini bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video konten unboxing buku dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.